Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya terjawab sudah kegelisahan para fans timnas Indonesia selama ini tentang isu-isu yang banyak berkembang di sosial media tentang perpanjangan kontrak Sintayong. Dan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir telah mengunggah di Instagramnya tentang perpanjangan kontrak Sintayong yang telah mereka sepakati dan sah ditandatangani oleh Sintayong hingga sampai tahun 2027. Ini adalah kabar gembira buat kita para pendukung timnas Indonesia, dan Sintayong bertekad untuk membawa timnas Garuda terbang lebih tinggi. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video dari channelnya Starting 11 Moment. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat dulu videonya. Sintayong baru saja resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia. Walau sempat ada beberapa drama yang menyeliputinya, Coach Shin akhirnya sepakat memperpanjang masa baktinya. Bahkan dalam proses perpanjangan ini, Sintayong sempat menolak negeri kelahirannya, Korea Selatan. Seperti apa ulasannya? Sebelum menyaksikan videonya, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Timnas Indonesia berada dalam era yang menurut banyak orang adalah era kegelapan sebelum Sintayong datang. Simon McManamy yang kala itu menjadi nahkoda tim Garuda gagal total. Timnas kalah beruntun di babak kualifikasi Piala Dunia 2018 dan catatan itu mengantar McManamy ke pintu keluar. Kedatangan Sintayong pada tahun 2020 pun tak lantas disambut baik oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Memang sosok Sintayong kala itu dipandang bak pahlawan oleh sebagian orang. Pasalnya di tangan Coach Shin lah Korea Selatan berhasil memulangkan Jerman pada Piala Dunia 2018. Walau kenyataan pahitnya, Shin dan pasukan Taekwondo Warriors juga harus pulang awal di turnamen 4 tahunan itu. Sintayong adalah pelatih yang selalu punya visi jelas. Inilah yang coba ia tuangkan ke dalam skuad timnas. Pelatih asal Korea Selatan itu melakukan langkah berani memotong generasi dan mempercayakan semuanya pada para pemain muda. Jangan lupa juga kalau Sintayong adalah penggagas utama proyek naturalisasi yang gencar dilakukan sehingga pemain muda kita akhir-akhir bisa bermain di U23 dan bisa juga bermain di timnas pun tidak bisa dibilang mulus. Pelatih asal Korea Selatan itu melakukan banyak bongkar pasang taktik dan skuad. Pada tahun-tahun awalnya melatih Indonesia, bahkan ada beberapa pihak yang meminta Shin dipecat. Namun PSSI tetap memberikan kepercayaan. Mereka yakin kepercayaan ini akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Ya, betul. Semua keraguan, ketidakpuasan, bahkan hinaan yang diterima Sintayong pada masa-masa awal kepelatihannya di timnas, ia jawab dengan tenang. Shin tetap pada rencana awalnya, percaya pada pemain-pemain muda adalah harga mati. Proyek naturalisasi juga terus digenjot dengan harapan ada lebih banyak kualitas dalam tim. Sintayong tidak pernah menjawab keraguan atas dirinya dengan kata-kata. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih suka membalasnya lewat performa. Nyatanya, timnas di bawah naungan Shin berubah total. Ranking FIFA skuad Garuda saja berhasil meroket. Dari posisi 173 menjadi 134 per akhir Juni 2024. Dari segi permainan, timnas juga lebih banyak berkembang di bawah arahan mantan pelatih Korea Selatan itu. Shin membawa warna berbeda ke dalam permainan timnas yang dahulu hanya mengandalkan bola-bola panjang. Pola permainan Shin bahkan sempat membuat terkejut negara-negara kuat Asia. Mulai dari Irak, Korea Selatan, Qatar, bahkan Australia dan Jepang. Shin pernah bilang kalau menangani sebuah tim nasional perlu waktu lama. Apalagi kondisi Indonesia menurutnya berada dalam titik paling rendah. Faktanya, Shin membuktikan itu. Pria kelahiran 11 Oktober 1970 itu telah 4 tahun membangun timnas Indonesia. Terbukti, timnas kini meraih sejumlah pencapaian yang sebelumnya terasa mustahil diraih. Termasuk kesuksesan menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Salah satunya di Piala Asia, timnas senior kita sampai ke 16 besar, timnas Pasca membawa U23 lolos timnas ke melaju ke ronde ketiga semifinal. kualifikasi Piala Dunia, banyak yang mengkhawatirkan nasib tim Garuda. Kekhawatiran ini muncul karena masa bakti Sintayong memasuki masa-masa akhir. Sin punya kontrak sampai 30 Juni 2024 yang membuatnya berpotensi meninggalkan tim Garuda. Sedari awal, PSSI melalui Exco Arya Sinulinga dan Ketua Umum Erick Thohir menyatakan kalau Sin adalah pelatih yang berkomitmen. Komitmen itulah yang membuat sang juru taktik tidak berpikir lama ketika menerima proposal kontrak baru dari PSSI. Walau sempat ada berbagai isu terkait masa depan Sin, Erick Thohir meyakinkan kalau sang pelatih sedari awal telah sepakat memperpanjang kontraknya. Erick Thohir pada akhirnya menepati janjinya. Akun media sosial resmi Timnas Indonesia mengkonfirmasi perpanjangan kontrak Sin pada Jumat 28 Juni 2024. Kontrak baru ini akan mengikat Sin sebagai nahkoda tim Garuda sampai dengan tahun 2027. Ini menjadikan Sintayong sebagai salah satu pelatih timnas dengan masa jabatan terlama, yakni 7 tahun. Sintayong mengaku selalu senang dengan atmosfer sepak bola Indonesia yang menurutnya menyenangkan. Pelatih berusia 53 tahun itu ingin menjawab kepercayaan dan dukungan masyarakat Indonesia dengan prestasi. Sekarang rasa cinta Sin terhadap Indonesia telah tertuang dalam tanda tangan yang ia bubuhkan pada surat kontrak terbarunya untuk Garuda. Ketika ketidakpastian nasib Sintayong gencar menjadi isu, pelatih asal Korea Selatan itu dikaitkan dengan pasukan Taeguk Warriors sekali lagi. Isu ini muncul akibat pemecatan Jurgen Klinsmann dari kursi kepelatihan Korea Selatan. Federasi Korea Selatan saat itu mengatakan kalau sudah saatnya Korea Selatan kembali mempercayakan kursi kepelatihan kepada pelatih-pelatih berbakat asal negeri mereka sendiri. Walau hanya sebatas rumor, Sintayong sendiri rupanya punya jawaban spesial terkait isu ini. Dalam sebuah sesi wawancara dengan salah satu YouTuber Korea Selatan, Sin mutlak menolak Korea Selatan apabila panggilan melatih negerinya itu datang dalam waktu dekat. Namun apabila ada tawaran yang datang, Sin baru akan menerimanya apabila kontrak yang disodorkan adalah kontrak jangka panjang, minimal berdurasi 4 tahun. Sintayong tampaknya tidak bisa melupakan apa yang menimpa dirinya ketika didapuk menjadi juru taktik Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Sin kala itu mendapat panggilan untuk menangani timnas Korea Selatan. Waktu persiapannya serba mendadak, tapi Sin menjawab tantangan itu dengan yakin. Walau perjuangan Korea Selatan asuhan Sin di Piala Dunia 2018 Rusia terhenti di fase grup, Sin telah memberikan gebrakan tersendiri di turnamen ini. Mereka mengalahkan Jerman di fase grup sekaligus memulangkan mereka dari turnamen. Namun segala kerja keras Sin bagai tak berarti di mata masyarakat Korea Selatan. Sepulangnya Sin dari turnamen, ia disambut dengan lemparan bantal dan telur dari masyarakat negeri gingseng. Biasanya lemparan telur dan bantal ini adalah simbol kekecewaan masyarakat atas sesuatu. Sin merasa dikhianati, dan tampaknya momen-momen menyedihkan itu tidak bisa ia ulang kembali. Sekarang ketika prestasinya bersama timnas Indonesia lagi moncar-moncarnya, harapan Korea Selatan mendapatkan jasa Sintayong muncul lagi. Walau belum ada minat dari federasi secara resmi, masyarakat Korea Selatan tampaknya mengharapkan kembali kehadiran sosok Sintayong. Tapi sayangnya Sin masih punya proyek jangka panjang untuk memajukan sepak bola, terutama timnas Indonesia. Itulah dia ulasan mengenai perpanjangan kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia. Perpanjangan ini menjadi bukti bahwa ada proyek besar yang dipersiapkan Sin untuk Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa terus meraih pencapaian demi pencapaian luar biasa dengan bantuan Sintayong? Itulah videonya, semoga saja dengan perpanjangan kontrak Sintayong, kita sebagai pendukung timnas Indonesia berdoa dan berharap semoga Sintayong bisa membawa timnas kita lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan walaupun memang ini tim yang sangat berat buat timnas kita, tetapi semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun di tim kita ada, di grup kita ada timnas Jepang, ada timnas
Australia dan Arab Saudi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk timnas kita bisa lolos dari grup yang banyak dianggap orang sebagai grup neraka. Tapi Sintayong tentunya akan menyiapkan timnas kita untuk bisa bersaing di putaran ketiga nanti. Dan dengan diperpanjangnya kontrak Sintayong hingga sampai tahun 2027, maka sudah jelas Sintayong tetap dengan komitmennya untuk tetap setia kepada timnas Indonesia, yang mana beliau sangat banyak dicintai oleh para pendukung timnas Indonesia yang semuanya memang mengharapkan Sintayong tetap sebagai pelatih timnas Indonesia, karena banyaknya pencapaian-pencapaian timnas Indonesia di semenjak era kepelatihan Sintayong yang berhasil membawa timnas senior kita lolos sampai 16 besar Piala Asia, dan timnas U23 kita lolos sampai ke semifinal Piala Asia U23, dan terakhir yang sangat membanggakan, timnas kita lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan sekarang kita akan menghadapi perjuangan timnas kita untuk bisa lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Demikianlah video kali ini. Selamat bekerja buat pelatih kita Sintayong. Semoga timnas Indonesia bisa berbicara banyak di putaran ketiga nanti, dan kita berdoa buat timnas kita, semoga timnas kita bisa lolos walaupun memang terasa berat. Minimal timnas kita bisa meraih posisi 4 agar bisa melanjutkan ke putaran selanjutnya demi menjaga asa tetap lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.